Tetapi Yesus minta kepada para murid dan juga kepada kita, supaya hidup di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran, dan berani bertindak dan mengatakan kebenaran itu. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hati Yusuf digambarkan di dalam kitab Kejadian hari ini, dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Kita membaca kisahnya, bagaimana dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Dia tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya, walaupun mereka telah memperlakukan dia secara tidak adil, bahkan dengan cara yang sangat menyakitkan. Yusuf dijual. Tetapi justru Yusuf ini melihat seluruh pengalaman yang dia alami itu sebagai bagian dari jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ini pengalaman iman yang dalam sekali. Tidak semua orang bisa melihat seperti yang dilihat dan dialami oleh Yusuf ini, bahwa semua yang dia alami, entah itu situasi baik maupun tidak, situasi yang menguntungkan maupun sebaliknya, bahkan situasi yang paling tersakiti pun, dia mengatakan semuanya ini adalah jalan Tuhan. Ini pengalaman iman yang sekali lagi sungguh dalam. Yusuf sudah sampai pada satu titik, dia selesai dengan dirinya sendiri. Bagaimana dia melihat seluruh peristiwa hidup bukan hanya berdasarkan apa yang dia lihat menggunakan mata manusiawi. Dia tidak mengindrai semuanya ini hanya berdasarkan apa yang dia alami. Tetapi lebih daripada itu, dia melihat dengan mata baru. Dia melihat dengan mata iman yang sungguh dalam dan rendah hati, bahwa Allah juga bisa merancangkan segala sesuatu lewat cara yang sangat menyakitkan ini. Yusuf melihat dengan cara pandang baru. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, di dalam Injil Matius, kembali Yesus mengingatkan para murid supaya mereka tidak takut untuk mengatakan sesuatu yang benar. Kalau memang itu benar, katakanlah sebagai kebenaran. Yesus selalu mendampingi murid-muridnya agar berani memberitakan kebenaran itu kepada orang-orang yang mereka jumpai. Walaupun harus kita akui, tidak mudah untuk mengatakan kebenaran di tengah dunia ini. Di tengah satu situasi dunia yang seolah-olah kebenaran itu mahal sekali harganya. Ketika hari-hari ini kebenaran itu dipelintir sedemikian, sehingga yang muncul bukan kebenaran, tetapi kepalsuan.
Ada sekian banyak intrik, cara yang digunakan supaya kebenaran itu dibungkam. Bila perlu dimatikan kebenaran itu. Tetapi Yesus minta kepada para murid dan juga kepada kita, supaya hidup di dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran, dan berani bertindak dan mengatakan kebenaran itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita hari ini belajar dari Yusuf, bagaimana dia masuk di dalam satu pengalaman iman, hidup dan kehidupan dia yang boleh memandang seluruh perjalanan hidupnya sebagai bagian dari rancangan Tuhan. Entah itu jatuh, bangun, sakit, pergulatan, sukses dan lain sebagainya, dia lihat itu sebagai rancangan Tuhan atas hidupnya. Mari kita boleh berkaca hari ini supaya melihat dengan mata baru bahwa Allah tidak mungkin merancangkan yang jahat, yang buruk kepada kita. Tetapi kadang-kadang di dalam situasi paling rendah dalam hidup, di dalam titik yang paling terendah dalam hidup, Tuhan ada di sana untuk mendewasakan kita, untuk menjadikan kita tetap kuat, berdiri teguh di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Mungkin kadang-kadang kita yang meninggalkan Tuhan ketika kita kecewa, kita marah, kita seolah-olah kehilangan harapan, kita putus asa. Bahkan mungkin kita bertanya, Tuhan ada di mana ketika saya mengalami sekian banyak persoalan dalam hidup ini? Ingat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu tidak kemana-mana. Dia ada bersama kita. Hanya kadang-kadang kita harus jujur mengatakan, ketika kita berada di titik yang paling rendah dalam hidup, mata kita tertutup untuk melihat dengan mata baru, melihat perspektif yang lain, melihat wawasan cakrawala yang lain. Karena sungguh mata kita sementara ditutup oleh situasi batin hidup yang begitu berat. Apalagi situasi ketika kita dikhianati dan disakiti. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, semoga kita mau belajar hari ini untuk berani mengatakan kebenaran, tetapi dengan cara yang benar. Kita menyatakan dan menghidupi kebenaran itu di dalam Kristus, tetapi dengan semangat kerendahan hati. Dan semoga mata kita boleh dicelikan untuk melihat seluruh proses hidup kita sungguh ada di dalam rancangan Tuhan sendiri. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat, hal yang buruk kepada kita. Tuhan merancangkan yang baik kepada kita. Tinggal bagaimana hati kita menjalani hidup ini. Tetap bersandar pada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan walaupun di saat-saat yang paling sulit. Karena justru di saat yang paling sulit, titik hidup kita yang paling rendah, Tuhan sementara menatang kita di tangan kasih-Nya yang tidak pernah menepih. Kasih Tuhan kekal abadi bagi kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.